Baik, kembali lagi untuk pembelajaran tentang pengkajian keperawatan lanjut usia, dan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengkajian lansia sebagai individu, dan untuk video kali ini kita akan belajar untuk pengkajian keluarga dengan lansia. Sebenarnya pengkajian keluarga ini bukanlah hal yang baru untuk teman-teman, karena semester lalu juga sudah belajar tentang keperawatan keluarga, dan ini masih sama. Yang membedakan hanya di keluarga ini harus ada lansianya. Jadi untuk keluarga ini dia bisa keluarga dengan tahap perkembangan lansia, dan bisa juga tahap perkembangan mana saja, yang jelas di rumah itu ada lansia. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi di sini saya hanya akan mereview saja tentang pengkajian keluarga. Ingat, yang membedakan dengan pengkajian keluarga pada umumnya adalah bahwa untuk pengkajian keluarga ini dia harus ada lansianya. Jadi kita langsung ya mulai dari data umum. Nah, untuk data umum di sini yang teman-teman perlu kaji adalah nama kepala keluarga, kemudian usia, kemudian suku, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan komposisi keluarga. Untuk komposisi keluarga di sini dia dimulai dari istri. Istri yang dimaksud adalah istri kepala keluarga. Kemudian juga anak-anak dan mungkin ada famili lain yang tinggal di rumah tersebut. Setelah itu di bawahnya kita buatkan genogram. Genogram ini 3 generasi ya. Kemudian ada keterangan genogram dan ada penjelasan genogram. Jadi genogram tidak digambar begitu saja selesai, tapi harus ada keterangannya dan harus ada penjelasannya, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam tipe keluarga. Jadi keluarga dengan lansia ini tipenya tipe keluarga seperti apa. Kemudian bagaimana status sosial ekonomi keluarga. Lalu aktivitas rekreasi keluarga itu seperti apa. Kemudian bagian yang kedua yaitu riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Bagian yang pertama tadi adalah data umum, kemudian bagian yang kedua ini adalah riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Di keperawatan keluarga, teman-teman juga sudah belajar tentang tahap-tahap perkembangan keluarga. Nah, tahap-tahap perkembangan keluarga itu kan ada 8 ya. Kita akan melakukan pengkajian untuk menentukan atau untuk menemukan keluarga ini sudah atau sedang berada di tahap perkembangan yang mana. Nah, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa bisa saja keluarga ini ada di tahap perkembangan mana saja ya. Yang jelas di rumah itu harus ada seorang lansia yang menjadi anggota keluarga. Kemudian setelah itu, setelah kita mengetahui tahap perkembangan keluarga, kita menanyakan menurut keluarga tugas perkembangan apa yang sudah terpenuhi dari tugas-tugas perkembangan yang kita uraikan. Jadi mungkin saya ingatkan kembali bahwa setiap tahap perkembangan keluarga itu ada tugas-tugas perkembangan yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu ketika kita melakukan pengkajian keluarga di sini, kita perlu mengkaji menurut keluarga tugas perkembangan mana yang sudah terpenuhi. Kemudian bagian yang ketiga adalah karakteristik keluarga. Nah, karakteristik keluarga di sini yang perlu kita kaji adalah karakteristik lingkungan rumah seperti apa dan karakteristik tetangga seperti apa. Jadi saya percepat-cepat saja ya, karena ini pun teman-teman sudah pelajari di semester lalu, jadi ini bukan hal yang baru. Kemudian struktur keluarga. Struktur keluarga itu terdiri dari pola komunikasi keluarga seperti apa, struktur kekuatan keluarga seperti apa, kemudian struktur peran bagaimana. Struktur peran di sini bisa terdiri dari peran formal dan peran informal. Kemudian nilai dan norma dalam keluarga seperti apa. Lalu poin yang kelima adalah fungsi keluarga. Fungsi keluarga di sini menurut saya sudah sangat, teman-teman sudah sangat pahami ya. Saya hanya mengingatkan kembali bahwa di fungsi keluarga ini kita perlu mengkaji 5 fungsi, yaitu fungsi afektif, kemudian fungsi sosial, fungsi perawatan kesehatan, fungsi reproduksi, dan fungsi ekonomi. Ini perlu kita kaji di keluarga tersebut. Kemudian poin yang keenam adalah stres dan coping keluarga. Di stres dan coping keluarga ini yang perlu kita kaji adalah
stresor jangka pendek, kemudian kemampuan keluarga berespon terhadap masalah. Dan yang ketiga adalah strategi coping yang digunakan oleh keluarga tersebut. Dan poin yang ketujuh atau poin yang terakhir adalah pemeriksaan fisik. Di sini pemeriksaan fisik dilakukan kepada semua anggota keluarga, tapi kita harus lebih fokus ke lansia. Jadi pemeriksaan fisik di sini mulai dari kepala, leher, telinga, mata, mulut dan hidung, rongga mulut, dada dan paru-paru, abdomen, kemudian reproduksi, sistem muskuloskeletal, kemudian berat badan dan tinggi badan, tanda-tanda vital, dan capillary refill-nya juga diperhatikan. Kemudian apabila kita sudah melakukan pengkajian fisik pada lansia dan ada hal-hal lain yang perlu kita kaji lebih lanjut, itu bisa kita kaji dengan menggunakan pengkajian khusus yang seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya terkait dengan pengkajian khusus yang harus dilakukan pada lansia. Misalnya seperti pengkajian status nutrisi, kemudian pengkajian pendengaran, misalnya pengkajian skala depresi dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan untuk mengkaji atau untuk mengetahui lebih dalam tentang lansia yang tinggal di keluarga tersebut, sehingga ketika kita melakukan asuhan keperawatan, utamanya ketika kita memberikan intervensi untuk keluarga tersebut, dari 5 tugas kesehatan keluarga itu kita bisa memasukkan hasil-hasil dari pengkajian tersebut untuk kemudian bagaimana kita mengajarkan kepada keluarga cara-cara mengatasinya, sehingga nantinya keluarga ini bisa mandiri dan lansia ini tetap bisa sehat di dalam keluarga tersebut. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan kelanjutan daripada pengkajian ini, nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya yang membahas tentang asuhan keperawatan keluarga dengan lanjut usia. Namun saat ini saya perlu mengingatkan kembali, jadi hanya mengingatkan kembali karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa teman-teman sudah belajar pada semester lalu tentang keperawatan keluarga. Jadi yang perlu saya ingatkan kembali di sini bahwa dalam melakukan asuhan keperawatan keluarga itu, intervensi maupun output daripada asuhan keperawatan keluarga itu selalu mengarah ke 5 tugas kesehatan keluarga, yaitu keluarga mampu mengenal masalah, kemudian keluarga mampu memutuskan tindakan yang tepat, lalu keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit, kemudian keluarga mampu memodifikasi lingkungan, dan yang terakhir keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan. Jadi itu adalah 5 tugas kesehatan keluarga yang menjadi acuan kita dalam melaksanakan asuhan keperawatan keluarga. Jadi nanti pada minggu depan kita akan melihat satu persatu dari tugas keperawatan keluarga tersebut, dia akan masuk di poin mana, kemudian apa yang kita bisa lakukan untuk setiap poin. Dan ingat bahwa tugas kesehatan keluarga tersebut harus berurutan, ya, tidak boleh dibolak-balik, harus dari mengenal masalah dulu, dan yang terakhir adalah memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk pengkajian keperawatan keluarga cukup ya sampai di sini. Saya yakin teman-teman semua sudah memahami, karena ya sekali lagi ini sudah kita pelajari pada semester sebelumnya. Hanya ada beberapa tambahan saja yang perlu saya tekankan, seperti tadi pengkajian khusus terkait dengan lansia itu yang perlu ditambahkan untuk hasil dari pengkajian tersebut kemudian akan menjadi patokan kita untuk menentukan intervensi, dan terutama intervensi yang akan kita ajarkan kepada keluarga agar lansia yang ada di keluarga tersebut memiliki kesehatan yang tetap optimal. Baik, cukup sekian untuk pengkajian kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan apabila ada yang tidak dipahami nanti boleh ditanyakan melalui e-learning di forum diskusi yang memang sudah disiapkan untuk sebagai tempat untuk berdiskusi. Jadi silakan teman-teman memanfaatkan forum diskusi tersebut untuk menanyakan hal-hal terkait dengan pengkajian
ataupun hal-hal terkait dengan keperawatan kronik atau keperawatan lanjut usia yang belum teman-teman pahami. Cukup sampai di sini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sebelum mengakhiri video ini, kembali saya menyematkan kode presensi untuk kelas A1, kemudian untuk kelas A2. Ini adalah kode presensi untuk pertemuan ke-7, dan diharapkan supaya teman-teman tidak menyebarkan kode presensi ini kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain, dan juga tidak menyebarkan informasi di mana kode presensi ini disematkan. Terima kasih.